Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Yang kami hormati Dewan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta tim penilai nomor debat Mahkamah Konstitusi 2019. We are come from Team Debat Institute Islamic Religion IAIN Batu Sangkar. I'm Irwan Shah. I'm a partner of Dibima, and the next my partner Juwita Sari, anybody of team Mr. Roni Effendi. Suatu kehormatan bagi kami dalam video simulasi nomor debat Mahkamah Konstitusi 2019 yang kami dalam dua sesi pandangan pro dan sesi pandangan kontra mengenai problematika keanggotaan DPD dalam sistem ketatanegaraan. Restrukturisasi dan revitalisasi merupakan sistem institusi demokrasi agar demokrasi dapat segera terwujud serta memperbaiki kesejahteraan rakyat. Robert Dahl mengemukakan perlu adanya konstitusi yang bersifat demokrasi agar sistem demokrasi dapat segera terwujud. Reformasi konstitusi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan, di mana kekuasaan perlembagaan baru telah dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia serta menyalurkan aspirasi masyarakat lokal kedaerahan dalam kepentingan sistem ketatanegaraan secara formal konstitusional. DPD terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan MPR terdiri atas DPR dan DPD. Pun juga ditegaskan dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Untuk dapat dipilih melalui pemilihan umum, maka harus memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 182 huruf L yang mengatakan bersedia untuk tidak berpraktik dalam akuntan publik, notaris, serta advokat dan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lainnya yang akan berkontroversi antara kepentingan dengan tugas. Berdasarkan dari pasal tersebut, fakta hukum yang terjadi, begitu banyaknya anggota DPD menjadi pengurus dan fungsional organ partai politik. Sebagai gambaran, terpilihnya Ketua Partai Hanura dan sekaligus merangkap menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kontroversi ini diakibatkan oleh perbedaan pada pemaknaan frasa daripada peraturan perundang-undangan. Pertama, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta yang kedua pada frasa pasal 182 huruf L yang mengatakan frasa pekerjaan lain secara jelas di dalamnya dituliskan namun tidak dijelaskan apakah pekerjaan lain ini termasuk aktif ke dalam pengurusan partai politik. Perbedaan paradigma mengenai status keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem tatanegaraan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami untuk diperdebatkan dan sangat menarik untuk diperdebatkan yang kami beri judul dengan independensi anggota DPD dalam sistem ketatanegaraan. Menurut pandangan sesi pro, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta rekan pemikir dari tim kontra yang kami banggakan. Berdasarkan mosi kita pada hari ini, keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah bebas dari partai politik. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga resmi negara yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi daerah, bukan untuk memperjuangkan aspirasi politik. Maka dari itu, kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini, keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah bebas dari partai politik yang akan kami bangun dengan beberapa argumen mendukung. Yang pertama, di dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dipilih di tiap-tiap provinsi melalui jalur pemilihan umum. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, mereka dipilih dari tiap-tiap provinsi yang mana tujuannya adalah untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi daerah mereka, untuk mereka kembangkan dan mereka perjuangkan di kursi badan legislatif. Yang kedua, di dalam pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang Pemilihan Umum jelas mengatakan bahwasanya keanggotaan DPR tidak boleh merangkap jabatan dalam pekerjaan lainnya. Makna frasa pekerjaan lainnya dapat kita artikan bahwasanya keanggotaan DPD, keanggotaan mereka yang bekerja di dalam Dewan Perwakilan Daerah, maka secara langsung harus memperjuangkan aspirasi daerah mereka tanpa boleh
memiliki dua kewenangan. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, jikalau seandainya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah juga berasal dari partai politik, kita menakutkan akan adanya suatu abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan Dewan Juri yang kami hormati. Argumen kami yang ketiga juga didukung oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 tahun 2018 menjelaskan bahwasanya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh berasal dari partai politik. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, secara tegas PKPU ini menyatakan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah harus bebas dari partai politik agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupun kekuasaan. Yang keempat, argumen kami juga didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU/16/2018. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh merangkap jabatan, tidak boleh memiliki pekerjaan yang lain agar tidak terjadinya abuse of power, agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan argumen-argumen yang telah kami bangun, sekali lagi kami menyatakan bahwasanya kami sangat setuju anggota Dewan Perwakilan Daerah harus bebas dari partai politik agar tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan. Sekali lagi kami sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini. Sekian argumen dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbanding terbalik dengan pandangan kontra, disilahkan. Equality before the law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta sahabat berpikir kami dari dan para pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Berbicara mengenai independensi DPD dalam sistem ketatanegaraan, maka berbicara mengenai teori tujuan hukum. Adapun menurut Gustav Friedrich menyatakan bahwa hukum memiliki 3 nilai dasar. Yang pertama, keadilan, kedua, kepastian hukum, dan ketiga, kebermanfaatan. Berbicara mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini adalah anggota DPD bebas dari partai politik. Kami dari tim kontra menegaskan bahwa kami kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Adapun hal yang melatar belakangi, yang pertama, hakikat keberadaan DPD diatur dalam pasal 182 huruf L Undang-Undang Pemilu yang tidak mengatur secara eksplisit bahwa anggota DPD dilarang berasal dari partai politik. Frasa pekerjaan lain memang tertulis jelas, namun tidak dimaknai dengan jelas. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat akan sangat tidak adil jika frasa pekerjaan lain diartikan sebagai pengurus partai politik. Adapun dalam pasal 182 huruf L Undang-Undang Pemilu dinyatakan konstitusional karena sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, pekerjaan lain dinilai inskonstitusional bersyarat sepanjang diartikan sebagai pengurus partai politik. Alasan yang kedua, dalam Undang-Undang Pemilu sudah tidak memuat persyaratan domisi dan non-parpol. Terbukti sebanyak 78 dari 132 anggota DPD berasal dari partai politik. Alasan yang ketiga, diperbolehkannya anggota DPD berasal dari partai politik didasarkan kepada keputusan Mahkamah Agung nomor 65/P/Hum/2018 yang menyatakan bahwa peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 yang didasarkan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai beralasan menurut hukum. Namun Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi permasalahan adalah peraturan KPU dilakukan secara retroaktif yang telah mencederai hak konstitusional dari salah satu anggota DPD. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa kami kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kontroversi tentang keanggotaan DPD terbebas dari partai politik berawal dari perbedaan frasa dalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai macam sudut pandang dibangun dengan pola pikir dan teori hukum secara mendalam. Hakikatnya, DPD merupakan suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat lokal kedaerahan, bukanlah kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Oleh karena itu, kembali kepada peraturan perundang-undangan adalah solusi terbaik dalam perdebatan yang dimaksud pada hari ini. Karena peraturan adalah wujud dari law
law as a tool of social engineering. Sepanjang syarat dan ketentuan anggota DPD diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu tergabung ke dalam partai politik ataupun tidak tergabung ke dalam partai politik, adalah konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusional.